adik-adik, selamat datang di Cikwit, Cerita Injil Kids. Cikwit selalu menyenangkan menjadi makan rohani kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang kita cikwit pagi dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sampai dengan hari ini. Kami merayakan tentang kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Tuhan tolong kami agar kami boleh punya telinga yang mendengar dan juga kami boleh semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang para gembala dan orang-orang Majus yang melihat baby Jesus, juru selamat dunia. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang kelahiran Yesus. Allah mempercayakan kelahiran Yesus yang adalah anak Allah melalui Maria dan Yusuf. Di dunia yang menjadi orang tuanya adalah Maria dan Yusuf. Yesus lahir di Bethlehem. Di rumah sakit mana ya? Ada yang ingat? Ada yang ingat rumah sakit mana? Rumah sakit Pondok Indah, rumah sakit Pantai Dakapuk, atau rumah sakit Siloam? Di mana ya? Oh, bukan di rumah sakit, tapi di kandang domba dan dibaringkan di palungan, yaitu tempat makan domba-domba. Juru selamat dunia ini lahir di kandang domba yang sangat sederhana. Nah, adik-adik, setiap kali kita merayakan Natal, hati kita senang sekali. Senang? Wah, senang, kita pakai hiasan yang banyak, kita pakai aksesoris yang banyak, yang lucu-lucu, semua temanya Natal. Kita senang karena kita akan berkumpul dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita semua. Kita makan makanan yang enak bersama-sama gitu kan. Kita merayakan bersama-sama, kita menyanyikan lagu Natal bersama. Dan kita menyanyikan lagu Natal yang paling kita sukai. Apa? Silent Night, itu malam kudus. Kemudian ada juga yang menyanyi Joy to the World. Ada juga yang menyanyikan kesukaan bagi dunia, atau dari pulau dan benua. Ada begitu banyak sekali lagu Natal-Natal yang begitu luar biasa, yang bikin kita tuh selalu merindukan Natal. Dan belum lagi ada juga kado Natal. Kemudian malam Natal tanggal 24 bersama-sama dengan keluarga besar kita makan bersama. Waduh, itu yang selalu kita rindukan, suasana yang begitu indah dan luar biasa. Ya. Nah, ternyata yang merasa senang saat itu bukan hanya kita saja loh, tapi waktu kelahiran Yesus ada juga gembala yang mendengarkan kabar yang begitu bahagia dari malaikat. Malaikat yang langsung memberitahu kepada para gembala. Jadi ceritanya adik-adik, waktu itu para gembala sedang menjaga domba di padang. Karena sudah malam, mereka tidak berani tidur. Karena mereka harus menjaga domba-domba itu agar tidak ada binatang buas yang mengganggu domba-domba mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Berdirilah malaikat di dekat mereka. Malaikat Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu terang benderang. Dan kemuliaan Tuhan begitu bersinar. Dan mereka sangat kaget dan ketakutan. Ini siapa? Ini apa? Kenapa datang apa malaikat ini? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu maksudnya ada di Bethlehem. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tamplaklah bersama malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat kemudian berbicara kepada para gembala bahwa ada seorang bayi yang lahir di kandang domba. Lalu para gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan benar, para gembala tadi bertemu dengan Maria dan Yusuf dan melihat seorang bayi dalam palungan. Dan bayi itu diberi nama Yesus. Siapa namanya? Y-E-S-U-S. Yesus, baby
Jesus. Para gembala itu senang sekali bisa melihat baby Jesus. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka oleh malaikat tentang anak itu, tentang baby Jesus. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu kepada mereka. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang orang-orang Majus dari timur. Nah, setelah Yesus lahir, datanglah ke Yerusalem beberapa orang pintar. Mereka itu disebut orang Majus dari timur. Mereka datang ke istana raja untuk bertemu Raja Herodes. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mereka tanya. Kami melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Raja Herodes terkejut sebab tidak ada anak yang baru lahir di istananya. Kalau begitu, siapakah raja yang baru lahir itu? Tanya Herodes dalam hatinya. Mungkinkah dia Mesias yang dijanjikan Allah? Herodes memanggil orang-orang pintar, imam kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di manakah Mesias akan lahir? Tanya Herodes. Di Betlehem, jawab para ahli-ahli itu. Lalu dengan diam-diam Raja Herodes memanggil orang-orang Majus itu, kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke Betlehem. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Nah, dengan segera orang Majus berangkat ke Betlehem dan bintang yang mereka lihat di timur itu muncul. Mereka pergi mengikuti bintang itu, terus sampai berhenti di atas tempat Yesus lahir. Mereka sangat senang ketika mereka sampai. Nah, mereka masuk dan melihat Yesus, Maria, dan Yusuf. Mereka serentak langsung sujud menyembah Yesus. Lalu mereka menyerahkan kepadanya persembahan yang sangat mahal, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Raja Herodes, maka para orang Majus itu pulang mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, setelah orang Majus itu berangkat kembali ke timur, Yusuf bermimpi melihat malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata agar mereka menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai malaikat datang lagi kepada Yusuf. Herodes mencari dan bertekad untuk membunuh baby Jesus. Yusuf langsung bangun dan ia segera membawa baby Jesus dan Maria berangkat ke Mesir. Dan mereka akhirnya selamat. Nah adik-adik, Natal itu bercerita tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga ia mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia dan jadi juru selamat manusia. Nah, Yesus datang untuk semua orang, mulai dari yang sangat sederhana hidupnya, sampai orang-orang yang pintar dan terhormat. Nah, adik-adik tahu nggak, begitu besar kasih Tuhan, cerita Natal itu menunjukkan orang pertama yang mendengar berita Natal adalah para gembala. Para gembala yang tinggal di padang untuk menggembalakan ternak. Mereka itu merupakan pekerjaan rendahan yang gak dianggap sama orang-orang di sekitarnya. Nah, para gembala itu dipakai oleh Tuhan untuk menerima kabar kelahiran Yesus. Tuhan senang menerima nyanyian dan sukacita dari orang-orang yang sederhana. Nah, gembala-gembala yang penuh sukacita ini kemudian bercerita tentang kelahiran Yesus kepada banyak orang. Terus banyak orang jadi heran dan takjub. Tuhan juga memberi tanda kepada orang-orang Majus. Orang-orang yang terpandang, terpelajar, dan sangat dihormati. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka itu berasal dari negeri timur yang jauh banget. Dan mungkin juga terdapat seorang raja di situ. Nah, Tuhan memberikan tanda bintang kepada orang-orang Majus. Orang-orang Majus menggunakan kepandaian yang diberikan Tuhan dengan baik dan benar.
orang-orang Majus itu tahu dan sadar bahwa kepandaian mereka berasal dari Tuhan. Sehingga mereka menggunakan kepandaian itu untuk menyembah Tuhan. Nah, saat ini banyak orang yang merasa kalau merayakan Natal itu berbeda karena sedang masa pandemi. Jadi Natalnya berkurang keceriaannya. Padahal Natal itu bukan tentang Sinterklas, bukan sekedar bagi-bagi hadiah. Natal adalah Tuhan menjadi manusia. Natal adalah tentang kelahiran juru selamat karena dosa-dosa manusia. Natal adalah kelahiran seorang bayi Yesus yang akan menjadi juru selamat. Natal itu cinta kasihnya Tuhan bagi kita semua. Kasih Allah yang tidak berkesudahan. Seperti orang Majus yang penuh sukacita menyambut kelahiran Yesus, kita juga pastinya mau dong menunjukkan sukacita karena Yesus mengasihi kita. Caranya antara lain mengasihi Allah dengan mengasihi mama, papa, dan semua keluarga kita. Oh, dan juga teman-teman kita, supaya Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kita. Oke adik-adik kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kelahiran-Mu. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa memaknai Natal dan kami juga bisa belajar untuk mengasihi mama papa, mengasihi keluarga kami, mengasihi teman-teman kami dan semua orang di sekitar kami agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Merry Christmas!